Habis itu Isma Yustifa, Isma udah, nama panjang nih nama. Oke, cukup. Isma udah, Ripka udah. Ya 1 menit lagi ya. Kak, Ya, halo. mohon maaf mau tanya Kak. Oh iya. Kan saya kan baru gabung ya tadi. Oh iya. Jadi nggak tahu Kak. Bukan dari tadi sih Kak, udah gabung, cuman nggak tahu gitu tuh, nggak ngerti. Gimana nih? Ya udahlah. Ini pengecualian yang gangguan teknis juga sih. Yang apalah. Gimana ya? Nanti di post aja sih, di post aja nanti jangan lupa ya. Ya Kak juga saya salah gitu kan. Tidak nggak apa-apa. Kalau memang ya tadi memang kendala teknis nggak bisa gabung ya nggak apalah. Nggak apa. Nah 12.55 nih Kak bahas ya. Kakak kirim PPT-nya. Kakak kirim. Ntar nih PPT-nya, PPT pembahasannya. Ada yang mau ditanya nggak? Tuh kakak kirim dulu PPT-nya tuh. Bentar. Saya nggak pakai dua perangkat sih, ya biar agak mudah kan. Satunya laptop, satunya HP. Gitu. Sedang ngirim sih itu. Bentar. Kalau di share, ini masuk nggak? Bentar, sedang dikirim. PPT-nya belum masuk juga. Aduh, kok bisa ya? Tar. Dulu. Op. Tar. Udah ada, masuk Kang. Ah, tuh, sip, udah masuk. Udah apa? Udah masuk. Nah, sekarang kakak di kamera. Itu di soal nomor 1 kan ya, bentar. Soal nomor 1 kan ya. Soal tentang himpunan bagian gitu kan ya. Bentar, kakak sambil lihat PPT-nya juga. Di laptop sih. Tuh. Ya, intinya secara garis besar gitu kan ya. Materi himpunan tuh kan secara garis besarnya gitu kan ya. Materi himpunan tuh kan itu pengertian himpunan gitu kan ya. Pengertian himpunan. Ya, kalau intinya kalau himpunan tuh kan intinya jelas lah. Intinya kalau himpunan tuh jelas, spesifik. Maksudnya gimana itu kan ya? Jelas, spesifik. Maksudnya gimana? Contohnya, contoh. Ini kayak contoh dasar lah gitu kan. Contoh, kumpulan, contohnya aja sih, kumpulan mobil mewah, contohnya gitu kan ya. Mobil mewah, keluaran misalnya. Keluaran Mercedes, itu kan ya, mobil mewah itu kan ya, Mercedes-Benz. Nah, contoh kan gitu. Contoh himpunan itu kan jelas spesifik. Contohnya itu kan kumpulan mobil mewah, oke ini. Nah, kumpulan mobil mewah keluaran Mercedes-Benz. Nah, spesifiknya itu kan ada instansi ya kan. Nah, kalau nggak himpunan, bisa kayak gini. Kumpulan mobil mewah misalnya. Yang baru misalnya. Yang baru deh. Yang bagus misalnya itu kan ya. Nah, kalau yang kumpulan mobil mewah keluaran Mercedes-Benz itu kan ya ada tipe-tipe ya kan, misalnya tipe SLR ya, kalau karena kakak ini ada sedikit di bagian otomotif itu kan ya, maka tahu dikit-dikit itu kan. SLK, CLK segala macam itu kan ya. Nah, kalau mobil mewah yang bagus, kenapa ini nggak bisa disebut sebagai himpunan? Soalnya memang bagus tuh tergantung pemikiran teman-teman, nggak spesifik. Bagus itu kayak apa? Misalnya bagusnya tuh kayak ya warnanya kinclong atau apa misalnya aksesorisnya bagus. Kan nggak spesifik itu kan, kecuali dibikin mobil mewah yang bagus dari segi interior, baru bisa. Nah, itu kan sedikit tentang pengertian himpunan itu kan ya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan soal nomor 1 itu kan ya. Pembahasan soal nomor 1, bentar. Nomor 1, bentar. Nah, diketahui himpunan B PQRS itu kan ya. Himpunan B PQRS itu kan ya. Itu tuh termasuk, nah kan dikasih tahu tuh, himpunan B
P, Q, R, S. Ada 4 anggota, itu kan ya. Yang termasuk himpunan bagian dari B. Nah, sekarang himpunan bagian dari B, gitu kan ya. Ya intinya apa? Himpunan bagian itu kan dari PQRS nih. Misalnya kalau satu anggota misalnya. Misalnya kalau yang satu anggota aja deh, satu anggota. Itu kan bisa anggotanya tuh P, Q, R, S, itu kan ya, masing-masing satu kayak gini sih. Kayak gini sih. Misalnya P, Q, R, S, itu kan ya. Ini kan satu anggota. Kalau dua anggota gimana? Dua anggota ya gini. PQ misalnya itu kan ya. Habis itu QR gitu misalnya. Atau RS misalnya gitu kan ya. Dan segala macamnya lah gitu kan ya. Intinya harus ada anggota ininya sih. Kecuali teman-teman bikinnya kayak gini misalnya kan. P, B. Di sini ada anggota B nggak? Di B-nya. B kecil sih maksudnya gitu kan. Jangan B deh. H aja deh, H. Ada nggak anggota H di B? Nggak ada kan? Makanya ini nggak bisa dibilang sebagai himpunan bagian dari B gitu. Nggak bisa. Nah, sekarang 3 anggota contoh yang gitu kan ya. Ya intinya daftarin aja gitu. 3 anggota itu kan kalau di C itu disebutin tuh kan ya. Q, R, S itu kan ya. Habis itu ada SPR itu kan ya. S, P, R gitu. Kan masuk gitu kan ya. Ya kayak QRS tuh ada di sini. S, P, R. Masuk gitu kan. Makanya ini. Kecuali teman-teman kayak gini misalnya kan. P, Q, T. T kan nggak masuk itu kan di himpunan B. Ya makanya nggak sah gitu. Kalau 4 anggota, ya masukin daftarin semuanya dong. Daftarin semuanya. Berarti Q, P, Q, R, S kan ya. Tapi urutannya nggak berpengaruh sih. Misalnya kalau Q, R, S, P, atau P, Q, R, S gitu. Intinya masuk 4 anggota. Nah, kan terlihat dari notasi penulisan tuh. Kalau satu anggota kan nulisnya kayak gini. Di kurawalnya tuh satu anggota. Kayak gini. Kalau 2 anggota, di kurawalnya 2 anggota juga. Kalau 3 kayak gitu, 4 kayak gitu. Nah, sekarang mungkin nggak himpunan bagian tuh 0 anggota? Jawabannya iya. 0 anggota. Nah, kenapa himpunan kosong bisa dimasukkan sebagai himpunan bagian dari PQRS? Gini, ini kan ada lingkaran kan ya? Oh, habis. Tar. Mana spidol? Ini ada lingkaran kan ya? Nah, nih, ada lingkaran misalnya. Ini kan himpunan B toh. Isinya tuh ada P, ada Q, ada R, sama S. Nah, kalau satu anggota tuh kan dibuat himpunan bagian nih kayak gini. Nah, gini gitu kan ya. Gini misalnya gitu. Nah. Kalau 2 berarti kan gini kan. Dan seterusnya kayak gitu. Kalau 3 kan kayak gini tuh. Nah, kenapa himpunan kosong bisa digolongkan sebagai himpunan bagian dari B? Kalau kosong, misalkan di B nih. Ini himpunannya di sini, C. Nggak ada isinya. Makanya itu himpunan kosong tuh bisa digolongkan sebagai himpunan bagian dari B. Tuh. Apapun himpunannya, himpunan kosong itu bisa digolongkan sebagai himpunan dari B. Makanya jawaban nomor 1 itu jawabannya benar semua, E gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau lanjut? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau lanjut gitu? Kalau nggak ada lanjut ya. Kalau ini mungkin, ya ini masih mudah lah. Masih bersahabat lah ya. Masih bersahabat lah. Sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tuh kan dikasih tahu tuh. Nomor 2. Nih nggak ada yang nanya kan ya? Atau via chat gitu? Atau ada chat? Bentar. Ada chat tuh. Putus-putus. Jelaskan. Oh iya, Pan? Iya, ada apa? Jelaskan. Sip. Oke, lanjut ya. Ya ini masih mudah lah, masih bersahabat. Ya nggak ribet tuh nanti pas diagram Venn itu emang nggak ribet sih itu. Memang nggak ribet sih itu.
Tapi kalau teman-teman ngerti, ya sekali ngerti kayak kecanduan gitu sih. Nah, diketahui itu nomor 2. Himpunan H tuh. H itu isinya KLMN. KLMN. Oh, itu kan ya. Oh ya, tadi itu kan 4 himpunan kan ya. Jadi kan masih bisa hitung manual. Kalau ini kan 5 kan ya, udah mulai ribet itu kan ya. Cara ngakalinya gimana? Nah, nanti bentar. Jumlah variasi himpunan bagian yang mungkin kan ya. Jumlah variasi himpunan yang mungkin, himpunan yang mungkin untuk KLMNO. Kalau teman-teman lihat di PPT gitu kan ya, itu tuh kan 0 apabila himpunan bagian tidak ada anggota atau apalah gitu kan ya. Bentar. Ini kalau Kak share dulu sih bentar ya. Share layar dulu sih bentar. Kak share layar dulu sih bentar. Share layar dulu. Bentar. Bentar dulu. Aduh. Sip. Masuk. Bentar. Bentar dulu. Zoom-nya mana nih? Oke, Zoom-nya kakak share layar. Mana nih? Share layar. Box, sekian screen. Ya. Oh, kakak share dulu. Mana nih? Oh, bentar. Nah, nih. Nah, gini tuh. Kelihatan kan ya? Gambar share layar kan ya? Nomor 2 tuh. Nomor 2 tuh kan diketahui gini tuh. Nomor 2 kan udah dikasih tahu tuh. Nah, itu kan dikasih tahu tuh opsinya 0 tuh apabila himpunan bagian ini tidak ada anggota. Ya kayak tadi itu kan. Makanya himpunan kosong itu bisa dianggap sebagai himpunan bagian gitu. 1, 5, 6. Tapi kan dikasih tahu tuh. Jadi kayak ini sih. 0 anggota untuk tidak ada anggota kan ya? Bentar. Balik lagi ke Zoom. Bentar. Balik lagi ke Zoom. Oke. Kalau tidak ada anggota kan ya? Tidak ada anggota. 1 untuk 2 anggota itu kan ya? 2 anggota. Ini maksudnya apa? Misalnya kayak tidak ada anggota, 2 anggota gitu kan ya? 5 untuk 1 anggota. 2 kalau 2 bentar. Yang B kan ya, ini kan A-nya nih. Ini A, ini B, ini C gitu kan ya. Ini C. Kalau C itu 5 untuk 1 anggota. 5 untuk 1 anggota. D. Habis itu 6 untuk 3 anggota. 6 untuk 3 anggota kan ya. E. 5 untuk 4 anggota. 5 untuk 4 anggota. Oh iya. Ini nomor 2 nih kesalahan teknis kakak sih. Memang ada 2 jawabannya sih nomor 2 itu. Ada 2 jawabannya. Tapi kalau teman-teman kalau salah nanti itu ada ya, kalau ya ada yang gimana ya? Kan nggak pakai kuis itu kan jadi nggak apalah. Kalau pakai kuis kan itu ketahuan salah ya sih. Nah, kan dikasih tahu tuh kayak gini. Nah, tadi itu kan ada yang PQRS itu kan 4 anggota tuh kan ya, 4 anggota. Kalau 5 gimana? Kan udah boleh ribet. Kalau 10 gimana? Kan udah boleh ribet tuh. Ini maksudnya apaan? Inilah kegunaan waktu teman-teman belajar tuh SMP kan ya, kita SMP lah ya kalau salah. Belajar segitiga Pascal kayak ini kan ya, 1 1 1 2 1 1 3 3 kan ini kan tambah ini kan ya. 2 tambah 2 ke sini kan ya. Satunya kan tetap di luar sih. Ah, ini kan tambah tuh 4 6 4 1 ini. Ah, guna segitiga Pascal tuh sebenarnya di sini. Yang teman-teman belajar di waktu SMP itu di sini sebenarnya. 5 10 10 5 1
1. Itu kan ya. Nah, ini itu artinya apaan segitiga Pascal kayak gini? Ini itu untuk apabila 0 anggota untuk himpunan dengan 0 anggota. Ini himpunan. Ini untuk 1 anggota. Ini untuk 2 anggota sampai seterusnya gitu kan ya, anggota. Sampai seterusnya kayak gitu. Ini untuk 5 anggota. Nah, dari maksud 1, 5, 10, 10, 10, 5, 1 tuh maksudnya gimana? Artinya 1 ini untuk yang himpunannya kosong. Himpunan kosong. Gimana? Tadi kan kita kan tadi yang ada yang di B kan ya? Kalau ini kan H. Contohnya kan K itu K, L, M, N, O itu kan ya. Himpunan kosongnya di mana? Ya di sini gitu. Di sini nggak ada apa-apa, cuma 1 aja, 1 himpunan aja. Nah, himpunan kosong, gitu sih maksudnya. Nah, kalau 5 itu artinya apaan? Himpunan 1 anggota. Kombinasinya ada berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada contoh, ada 5 variasi tuh. Bisa jadi himpunannya K aja isinya. Bisa jadi isinya L aja, M aja, N aja, atau O aja gitu. Nah, ini berlaku 10 tuh untuk himpunan 2 anggota. Nah, disinilah keuntungan pakai pola segitiga Pascal. Ya nggak mungkin kan teman-teman, saya kayak himpunan tuh K. Yaudah 2 anggota, pertama K sama L dulu, habis itu K sama M dulu, habis itu K sama N, bentar ya, hapus. Bisa kayak KLMN tuh, 10 anggota misalnya itu kan ya. Nah, ini H itu kan ya, ini H. Ini K, L, M, N, O. Yang 2 anggota, oh ya pertama KL, kedua KN, ketiga KM, kan kelamaan gitu kan ya. Kelamaan kayak ini, makanya ada segitiga Pascal gitu. Itu lebih cepat gitu. Nah, 10 itu untuk himpunan 3 anggota. Himpunan 3 anggota gitu. Sampai seterusnya. 5 itu untuk himpunan 4 anggota. Maksudnya himpunan bagian sih. Himpunan himpunan ini himpunan 3, 4 anggota. Nah, 1 tuh himpunan 5 anggota. Artinya apaan? Kan anggotanya kan ada 5 tuh, K, L, M, N, O. Dibuat lagi himpunan. Nah, kayak gini. Isinya K, L, M, N, O juga. Misalnya sebutlah himpunan itu, himpunan bagi itu namanya G. Ya bisa ya, kalau karena kayak gini berubah kan notasinya, H itu sama dengan G. Intinya tuh himpunan H isinya K, L, M, N, O. Himpunan G isinya juga K, L, M, N, O. Kecuali kalau G itu ditulis himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota. Nah, coba contohnya kan KLMN. Nah, kayak gini. KLMN misalnya. Nah, kayak gini kan, diginiin. Terus di sini dikasih G dalamnya gitu. Kayak gini sih. Gini. Ini himpunan G gitu, isinya K, L, M, N gitu. Nah, ini himpunan H. Ini himpunan A. Nah, kan K, L, M, N. Ada O kan ya? O-nya kan anggur kan ya? O-nya itu di luar G. Gitu. Nah, coba testing tuh. 0 jumlah variasinya 0 apabila tidak ada anggota. Kalau himpunan kosong kan ada 1 kan? Ada 1 kan. Makanya ini salah itu. Yang 1 2 anggota misalnya. 2 anggota berapaan? 10 kan ya? Di sini 1. Salah kan? Sekarang 5 untuk 1 anggota. Benar nggak? Nah, di sini selantai bisa kasih ada 2 jawabannya sih. Tapi nggak apalah, teman-teman buat salah satu aja betul kok. Sip. Coba kalau 6 itu 3 anggota. 3 anggota ada berapa? 10 himpunan bagian kan? Harusnya. Maka ini salah. Kalau himpunan bagiannya 3, harusnya 10 di sini gitu. Harusnya 10 gitu. Kalau 2, harusnya 10 anggota harusnya. Nah, coba kalau 5 untuk per anggota. Tadi kan segitiga Pascal tadi kan?
ini untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu kan ya. Kalau 4 kan 5. Betul kan? Ya jawabannya C sama E lah nomor 2 tuh. Salah kakak juga sih. Sorry. Ya jadi teman-teman kalau buat nomor 2 tuh jawabannya nggak C, nggak E, benar sih itu jawabannya. Sip. Dari sini ada yang teman-teman mau tanya nggak? Bentar, ini bisa di zoom nggak kameranya? Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak? Via chat, kalau nggak mau ngomong, kalau kesusahan sinyal, via chat aja nggak apa-apa. Ada nggak yang mau ditanya? Sebelum lanjut lagi soal yang baru. Jelas, Kang. Jelas. Nah, yang lain gimana nih? Kalau ya kan jangan sampai ini kan sebenarnya gini sih, ini curhat dikit kan. Sebenarnya kan belajar matematika itu kan nggak sekedar untuk hitung-hitung doang, nggak. Output belajar matematika itu kan teman-teman, ya ini sebelum yang lain sih. Bentar. Kak, maksud dari variasi itu apaan? Nah, variasi itu kayak gini. Kan ada 5 himpunan tuh. Bentar, ini ada pertanyaan tuh. Maksud dari variasi. Ini Kak hapus ya yang segitiga paskalnya ya. Kak hapus ya. Hapus variasi himpunan itu kan ya. Variasi himpunan. Ini artinya banyak bentukan himpunan bagian yang dapat dibentuk, himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan umum. Himpunan nggak himpunan umum juga sih, himpunan yang didefinisikan. Ini pengertiannya sih, variasi himpunan itu banyak bentukan himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan yang didefinisikan gitu. Itu kan variasi himpunan, itu kan ya. Nah, tergantung. Misalnya kan variasi himpunan itu kan ada K, L, M, N, O gitu kan ya. Misalnya kita mau bentuk himpunan bagian dari H ini tuh. Himpunan bagian dari K, L, M, N, O tuh yang isinya cuma 2 anggota aja misalnya itu kan ya. Enggaklah kan H1 tuh. Himpunan bagian dari H tuh isinya cuma KL aja, KL gitu misalnya. Himpunan bagian yang kedua tuh isinya cuma K sama M aja gitu kan ya. K sama M gitu. Sampai seterusnya, sampai KO lah. H3, K sama N misalnya gitu kan. Himpunan bagian yang keempat tuh K sama N, habis itu K sama O gitu kan ya. KL, KM, KM, KN, KO itu kan ya. Nah, coba kalau di H5. Yang K kan udah berpasangan semua tuh ke KL, ke M, ke N, ke O itu kan ya. Nah, sekarang L-nya. L misalnya. L sama K. Nah, ini kan udah ada sama K sama L. Ini kan L sama K, udah sama itu kan. Makanya di drop aja gitu. Soalnya kan K udah mewakili sama L gitu kan ya. Di LK nggak usah diulang lagi. Ambil aja yang beda itu L sama M misalnya gitu kan ya. Ya seterusnya sih teman-teman coba itu ya sampai 10 gitu kan ya. Kayak gini sih contoh variasi himpunan. Nah ini tuh kan kalau dibentuk misalnya kan 2 anggota itu kan ya 2 anggota ya bentuknya kayak gini. KL, KM, KN, KO, LM. Intinya kalau buat diagram V-nya kayak gini sih. Nih ini kan himpunan H tuh. Isinya kan K, L, M, N, O misalnya gitu kan ya. Nah, H1 itu kan isinya kan KL tuh. Jadi kayak gini aja. Nah, ini KL. K sama L diginiin. Ini H1 itu. Himpunan dalam himpunan. Nah, ini kayak himpunan bagian itu kan himpunan dalam himpunan itu kan ya. Ini H1 K sama L contohnya. Nah, kalau H2 gimana? H2 itu kan KM gitu. Jadi kan gini kan. KM. Gini kan. Dan seterusnya. Nah, gitu sih bentuk variasi himpunan. Itu kan kalau 2 anggota. 3 anggota kayak gimana? 4 anggota gimana? 1 anggota. Nah, kalau kita akui nih, kita buat 2-2 kayak ini kan ya. Kan ribet itu kan ya. Ribet kan? Kayak, ya pertama, himpunan bagian dari KLMNO 5 anggota, yang isinya 2-2 aja. KL, KM, KN, KO. Nah, udah dibuat semua himpunannya. Kadang-kadang kan salah tulis itu kan ya. Makanya berlaku segitiga Pascal di sini.
yang teman-teman waktu teman-teman belajar dari SMP itu guna segitiga Pascal. 1 tambah 1 kan 2. 1 tambah 2 kan 3 misalnya. Ini kan ada 5 anggota tuh. K 1, 2, 3, 4, 5. Dibuat segitiga Pascal. Sampai ketemu lajur yang kelima itu berapa? Misalnya kan ya 6, 4, 1. Di sini kan 5 tuh. 5, 1, 10, 10, 5, 1. Itu kan ya. Nah, ini tuh yang 1, 5, 10, 10, 5, 1 ini, itu tuh yang nantinya akan menentukan banyak himpunan bagian. Teman-teman nggak perlu ngitung manual lagi, misalkan hitung KL, hitung KM, hitung KN, hitungin. Ya, cukup ini aja. Kalau ini untuk 0 anggota atau himpunan kosong. Kalau ini untuk 1 anggota. Ini untuk 2 anggota misalnya. Intinya dari sini dari 0 sih. Di sini 0, 1, 2, 3, ini 10 sih. 3 misalnya untuk yang 3 anggota. Kalau ini untuk 4 anggota, ini untuk 5 anggota gitu. Digunakan segitiga Pascal. Nggak mungkin kan teman-teman hitung manual kayak gini gitu kan. Makanya ada yang dikenal sebagai segitiga Pascal gitu. Kayak gitulah. Nah, ada yang mau dikomentari lagi nggak? Sebelum lanjut? Atau masih ada yang mau ditanya lagi? Ya, intinya kan silakan bertanya lah. Kita kan sampai jam 2 kan ya? Ini sekarang udah jam 13.21. Nanti ada post test sekitar 10 menit. Ini kan jam 2 kan teman-teman ganti sesi kan ya? Sekitar apa lah? 13.45 kakak kasih soal post testnya. Ada yang mau tanya nggak? Atau lanjut soal? Lanjut aja, Kang. Lanjut. Lanjut yang nomor 3 ya. Sip. Ntar ini nggak bisa diginiin juga sih ntar. Ini kan gini kan ya. Nggak bisa kayak gini juga sih. Ini kan kakak ngajarnya kan di dekat kosan lah gitu kan ya. Terus itu ada papan tulis, jadi kayak nggak bisa juga sih diginiin misalnya gitu kan ya. Ini kan tinggal dilihat aja gitu kan. Sip. Nomor 2 tuh jawabannya C sama E ya. Salah teknis itu. Sip. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu udah mulai masuk himpunan-himpunan gitu kan ya. Ntar, ini materi kakak ngadat, bentar. Materi ngadat. Tes dulu, bentar. Materi ngadat, tes dulu. Dulu materi ngadat. Ini gini. Sip. Oke. Materi ngadat. Ya, materi ngadat, tes dulu. Nomor 3 kan ya? Bentar. Nomor 3 kan ya? Di Zoom-nya tuh share layar, screen. Nomor 3 tuh himpunan bagian kan ya? Yang kayak gambar-gambar gitu kan ya? Diketahui nomor 3 tuh. Bentar, agak gambar dulu ya. 3 tuh kan kayak gini kan ya? Sip. Ini. Habis begini kan ya. Gitu. Nah. Sip. Oke, stop share. Gambarnya kayak gini kan ya. Terus di sini ada A. Di sini ada B. Di sini ada C, gitu kan ya. A, B, C. Yang diarsir kan cuma daerah C aja gitu kan ya. Di opsinya kan dikasih tahu tuh. Opsinya tuh A atau B, A atau C, habis itu B-nya tuh A atau B, komplemen C, gabung C gitu kan ya. Yang D-nya tuh, yang C-nya itu A atau B atau C, A dan B dan C gitu. Habis itu A dan B kurang C, ini yang mulai agak absurd dikit kan. Mungkin teman-teman belajar sih waktu SMP belajar. Cuma karena dalam tanda kutip ya,
agak jarang sih ketemu notasi yang kurang kayak ini kan ya. A kurang B, ketemu C itu kan ya. Habis itu C kurang A dan B gitu. Itu kan. Sip. Nah, kayak gini kan ya. Nah, kan opsinya kayak gitu tuh. Bentar, nih kakak balik dulu. Gimana ya? Bentar. Ini kan baterai ngadat itu kan ya. Balik dulu. Nah, kayak gini. Bentar dulu. Aman. Ah, sip. Oke. Bentar. Nah, gitu kan ya. Kasih tahu tuh. Nah, sebenarnya kan gini kan ya. Kalau di jawabannya itu kan B kan ya. Itu tuh kan kalau langsung ketemu kan. Caranya gini. Jadi gini kan ya. Ini kan A, B. Pertama kayak gini aja deh. Ini kan ada himpunan semesta tuh. Kalau kita bikin kan ya. Ada himpunan semesta kayak gini kan ya. Bisa aja sih. Cuma kan lazim ditulis aja. Boleh sih diginiin sebenarnya boleh. Cuma karena nggak lazim aja ditulis itu kan. Nah, kayak gini. Ataupun kalau nggak buat semestanya juga nggak apa-apa juga. Kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, pertama, coba perhatiin. Ini tuh kan ada himpunan A sama B kan ya? Ada himpunan A sama B itu kan ya? Coba perhatiin. A sama B itu kan ya? Nah, coba perhatiin ini. Coba kalau C-nya tuh dihilangin dulu. Tinggal A sama B gitu kan. Ini A sama B itu kan ya? A sama B gitu. Nah, dari A sama B ini, kan kalau kita tulis kan ya, himpunannya tuh A atau B, kayak gini irisannya gitu kan ya? Kayak gini kan irisannya gitu kan? Kayak gini kan irisan dari B itu. Kayak gini sih. Kayak gini kan ya? Itu kan A atau B, arti kan masuk ke dua-dua gitu kan. Kalau dalam notasi matematika kayak gini lah. Himpunan A tambah himpunan B dikurang A kurang B gitu kan. Caranya gitu kan. Cuma ini bisa di drop lah A tambah B A kurang B. Itu tuh kan lebih ke jumlah anggota lah kalau ini kan. Jumlah anggota. Cuma kan kita cuma arsiran aja kan, di drop aja lah. Sip. Nah, A atau B kayak gini. Nah, dia kan dalam kotak gitu kan ya. Nah, kalau komplemen itu apaan berarti? A atau B dikomplemenin, berarti kan lawannya gitu kan ya. Lawan dari AB itu kan ya. Ini kan himpunannya kan di sini. Jadi kalau A atau B dikomplemenin jadi gini kan. Kayak gini kan jadinya. Ini kan. A atau B dikomplemenin jadinya kan A. Tadi kan AB itu kan arsirnya kan di sini tuh. Di sini. Nah, yang arsir tuh berubah jadi putih. Nah, gini. Kan komplemen, jadinya di luarnya hitam gitu, yang diarsir. Ah, gini. Gitu. Ini kan. Nah. Itu di luar. Gitu kan. Kalau kita lihat kan ya, intinya kan daerah arsiran C itu kan di luar A sama B gitu kan ya. Di luar A sama B ini kan. Tapi ini aja gitu. Nah, caranya gimana biar dapat ini aja gitu. Nah, nih di luar ini tuh. Di luar ini tuh. Nah, abis tuh kita mau ketemu C ini aja. Caranya gimana? Berarti kan kita harus nambah C di sini kan? Nah, nih. Ini A. Sorry. Ini A. Ini B. Di sini. Ya, tentu dong ini di kayak di batu. Ah, ketemu kan ini? Ketemu kan ini? Nah, sekarang pertanyaannya, C itu himpunan. Nah, dia ada himpunan yang di luarnya. Yang C kan yang ini. Yang di luar kan udah masuk ini.
Ya, jadi kan beririsan di sini gitu kan, beririsan di sini gitu. Beririsannya di sini. Makanya ditulis pertama kan himpunan gini nih, kalau prosedurnya kayak ini. Prosedurnya kayak gini sih, prosedurnya. Nah, ini kan kalau di luar kayak gini, ini kan A, B dikomplemenin gitu kan ya. Dikomplemenin. Habis tuh ada himpunan C, ditulis himpunan C. Nah, dibuat himpunannya. Kan beririsan di sini tuh. Beririsannya di sini. Maka diiris sama C gitu. Nah, karena dia diiris kan ya, jadi kan himpunan ini nggak masuk gitu kan. Makanya ini dihapus gitu. Luarnya dihapus gitu. Luarnya dihapus. Luarnya dihapus gitu. Dia ketemu himpunan yang ini aja kan. Gitu. Makanya jawabannya A gabungan B, C digabung A gabungan B dan diiris kan ya. Ini kan gabungan. Kalau U itu kan gabungan. Kalau N tuh N kayak gini, sana nggak N sih. Intersection sih. Kalau ini kan U itu kan gabungan. Kalau dalam bahasa yang lebih ya bahasa internasional ya, union itu kan ya. Kalau N tuh irisan, intersection gitu. Makanya jawabannya A union B komplement. Kalau C itu kan komplement, lawan. Kebalikan sih. Tepatnya kebalikan sih. Kebalikan. Komplement gitu. Nah, berarti jawabannya A union B komplement irisan intersection C. Intersection C. Mana tuh jawabannya? Jawabannya B gitu. Nah, ada yang mau tanya nggak? Nomor 3. Ada yang mau tanya nggak? Nomor 3. Dari sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nomor 3. Sekarang udah jam 13.31. Ada yang mau tanya nggak? Nih, dari Isma nggak ada yang mau tanya? Dari Isma sih kan, ya kan orang kan punya hak masing-masing untuk nanya itu kan. Bentar. Ada 2 chat nih masuk. Masuk variasi. Kak, masuk variasi itu apa? Clear ya. Habis itu nggak ada, Kak. Sip. Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, ini mungkin masih agak mudah dikit. Sekarang kalau ada yang kurang-kurangnya gimana? Yang ada kurang-kurang. Ini agak ribet itu kan ya. Nah, sebelum masuk ke soal yang kurang-kurang, coba nomor 4. Nomor 4 ada kurang-kurangnya nggak? Oh, nggak ada ya. Oh, ada. Nomor 4 ada kurang-kurangnya. Ada yang kurang-kurang itu kan. Sebelum masuk yang kurang-kurang tuh, nomor 6, Kak. Nomor 6 aja deh. Ya udahlah. Nomor 6 loncat ya, nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 tuh mirip sih. Nomor 6. Nomor 6 ya udahlah. Nomor 6. Oke, nomor 6 tuh ada himpunannya kayak gini nih. Nomor 6. Kayak gini kan ya. Ini himpunannya A. Habis itu ada himpunannya B gitu. A himpunannya B. Habis itu di sini C gitu kan ya. Nah, kayak labu lah gitu kan ya. Oh, kayak labu lah. Bentuknya kayak labu sih. Ini kan ya. Ini himpunannya. Nih. Nah, kayak ini kan ya. Di sininya C gitu kan ya. Di sininya C. Nah, daerah yang diarsir kan ya, ini himpunannya gimana? Ini kan. Nah, sekarang nih kayak gini nih. Ini itu kan ya. Coba kita buat kotak tuh. Kayak mirip lagi kayak nomor 4 sebenarnya.
Nih, A sama B kan ya? Ini A, ini B gitu kan ya? Ini sebenarnya himpunan ini pada dasarnya ya gimana ya? Bisa dibilang kalau untuk diagram Venn, itu tuh dalam tanda kutip memang menentuin dalam tanda kutip kecerdasan spasial teman-teman sih. Kayak kenapa spasial? Soalnya kan kayak kita tuh harus mikir tuh. Pertama, daerah di arsir ini. Kemudian daerah di arsir ini ditumpuk. Mana yang kalau misalnya dia berdirisan ya kayak gitu sih. Memang kayak ada kecerdasan spasial sih sebenarnya. Nah, A sama B tuh. Ini coba perhatiin. Ini kan gelapnya kan di sini kan ya. Nah, kalau gelapnya kita penuhin gimana? Contohnya kan ya. Kita penuhin. Kan kayak ini kan ya. Kita penuhin tuh. Nah, kita penuhin kan ya. Ini kan ya. Ini tuh kan ditulis A atau B itu kan ya. Kalau A gabungan B gimana contohnya? Kalau A irisan B. Ya ini kan nggak usah kan. Ini aja kan. Nah, ini. Ini kan kalau A irisan B. Jadi dia kan tengahnya aja kan. Cuma kan kita kan nggak nanya itu. Ya udah sih. Ini A gabungan B itu kan ya. A gabungan B gitu. Dia kan semuanya tuh. Semuanya. Ini spidolnya kena ya. Ntar coba ganti spidol. Aduh. Oh, tar. Spidol nih. Ya udahlah. Sip, gitu kan ya? A gabungan B. Semuanya gitu kan? Semuanya. Nah, coba perhatiin. Di situ kan kita mau ambil ininya aja kan ya? Jadinya dari nilai AB itu. Nah, nih nilai AB. Nih, ini. Nilai AB itu tadi kan yang ini kan ya? Ini. Ini A, ini B. Ini kan di dalam-dalamnya aja tuh. Ini kan. Nah, kita mau ambil yang kayak gini aja. Jadi kan kayak gini kan tanpa himpunnya di sini kan. Nah, kan nemu tuh. Tapi ininya nggak boleh masuk. Nah, ininya nggak boleh gitu. Nah, ininya nggak boleh masuk gitu. Nah, jadi kayak gini kan, sesuai kan. Cuma, kan ada kosong tuh. Ininya nggak boleh masuk juga kan. Jadi kan ini himpunan C nih, ini himpunan C. Nah, ini diiris aja, diiris gitu. Diiris. Coba contoh sebelum diiris deh, misalnya kayak gini nih. Yang C ya juga nih. Nah, sebelum diiris kan dia di sini tuh. Sebelum diiris kan dia di sini. Berarti kan A gabungan B gitu kan ya. Diiris sama C itu kan ya. Diiris sama C gitu. Bentar. A gabungan B. Oh bentar. Nomor 6 kan ya? Nomor 6 tuh waduh. Salah trik pembahasan ya, Kak. Sorry. Salah trik pembahasan sih, sorry. Sorry, salah trik pembahasan, sorry. Gini sih. Ini kan ya. Pertama tuh kan kalau gini, sorry. Itu salah kunci sih. Nomor 6 tuh harusnya jawabannya E gitu. Bentar, sorry. 6 tuh E harusnya. Nah, gini kan ya. Kan ini A, ini B. Ini kan gini kan ya. Ini himpunan A, irisan B gitu kan ya. Nah, karena gabung A irisan B, kakak kasih komplemen tuh. Komplemennya. Jadi kayak gini kan. Komplemen dari himpunan AB itu. Nah, ini kan A dan B. Jadinya di sini AB, di sini dikomplen. Sini komplen juga kan. Ini kan diarsir. Ini enggak. Kalau dilawan kan jadi kan di sininya arsir gitu. Tengahnya enggak arsir gitu kan. Makanya ini A dan B komplemen gitu. A dan B komplemen. Nah, kan udah ketemu tuh komplemennya tuh. Dari komplemen ini, gitu. Dari komplemen ini, ini tuh A sama B misalnya itu kan A sama B. Nah ini ada komplemennya tuh.
Diiris sama C itu kan ya? Diiris sama C. Ah, yang C itu kan yang ini, iris kan. Jadinya kan ini dibuang. Kalau diiris kan ini dibuang gitu. Ini kan dibuang gitu. Ini kan dibuang gitu. Nah, jadi kan ini A, B komplemen diiris sama C. Ini jawabannya. Jawabannya sih itu jawabannya Kang Faisal. Oh iya. Punten Kang. Oh Waktunya iya. tinggal 15 menit lagi Kang. Buat post test Oh ya mungkin udah. ya? Gak apalah. Iya emang untuk post test sih. Iya. Punten Itu ya, sih Kang? jadinya kan A. Iya, nggak apa nih terakhir sih. A irisan B komplemen dan C. Jawabannya bener C sih. Bener jawabannya C. Sorry tadi itu salah pembahasan langkah sih. Ya gitulah. Ya, di sini udah mulai post test kan ya? Iya, Udah mulai betul post Kang. test. Iya. Kakak share soalnya di WA ya. Soalnya udah pakai quizzes cuma kesalahan teknis sih nggak bisa gitu. Padahal nggak dikunci gitu kan ya. Kok heran? Makanya heran juga kok bisa gitu. Udah dibikin gitu via quizzes nih. Ini kan kebetulan saya pakai laptop nih dua tipe. Nah, ini kuisnya gitu. Padahal nggak ada kuncinya gitu kan. Oh. Nggak bisa Ya, itu. Enggak. Ya sih. Sip. Ya gitulah ya. Ini kakak share grupnya di WA ya. Soalnya di WA. Dokumen. Soalnya soal post test. Ini coba share lagi ya soal post testnya bentar. Dashboard guru. Terus soalnya ada kakak share di apa? Di WA, saya kerjain. Nanti share ke kakak. Jawabannya kirim ke kakak aja. Contohnya gini nih, latihan misalnya. Latihan. Ambil mainkan. Nah, saya bisa. Bacalah dengan keras enggak. A irisan B ya diiris dengan bukan C. Masih gitu, nggak bisa, kayak heran gitu kan ya. Tuh soalnya silakan dikerjain. Nanti jawabannya kirim ke kakak ya. Jawabannya kirim ke kakak. Oke. A irisan B. Sip, gitulah. 3. Contohnya mana nih? Dashboard guru. Soalnya kakak share di WA, silakan dikerjain. Nanti jawabannya kirim ke kakak. A gabung B. Karena sampai teman-teman lihat juga, nih heran juga sih kok nggak bisa dibikin gitu. A gabung B. Ambilkan duplikat link. Nah, ini di copy. 5 itu. 5 copy gitu. Coba, nah ini kan ada kakak kirim tuh. Sip, masuk ke kuis. Bentar, ini salah kirim nggak sih? Bentar. Alah. Oh, salah kirim. Aduh. Salah kirim. Sorry. Teruskan ke 4. Kayak gitu. Contohnya aja sih, kok nggak bisa masuk, heran. Ini 4.
Kayak gitu kok nggak masuk, heran gitu. Coba kalau kakak keluar misalnya. Coba. Ini kakak matiin videonya ya. Kakak yang video kakak matiin. Sip. Nah, coba keluar. Coba kuis. Oh, harus login sih. Pantesan. Harus login sih ini. Bentar. Ini bisa kok. Bentar. Ini kakak back dulu ya. Nih, kakak kan udah log out dari kuis nih. Tuh teman-teman sih. Nah. Nih, kakak udah keluar tuh dari kuis tuh. Terus kakak masukin link yang dari WA. Nih. Link WA yang kakak kirim. Bentar. Coba lagi, bentar. Testing lagi. Ini ke refresh. Sip. Ini kakak kan udah gabung di kuis nih. Coba gabung di WhatsApp. Ini minyak hidup kan? Sip, minyak hidup. Ambil ini. Nih. Tuh, ambil praktis. Gabungnya kalau di komputer kayak gini sih. Praktis. Pilih play. Ya kan disuruh login sih. Coba skip. Nah, masuk. Ini masuk. Contoh. Ini masuk kuis. Ini masuk. Kayak gini sih harusnya. Nah, kayak gini. Nah, tuh. Kelihatan kan tuang itu. Nah, tuh. Kelihatan kayak gini. Nih ya Kak, jawabannya agak lupa. Oh ya itu ya kalau bisa kuis itu kan ya, kalau bisa kuis gabungnya kuis. Kalau nggak bisa offline aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan tuh. Kalau bisa kuis, bentar. Kalau bisa kuis, kerjain di kuis saja. Kalau nggak bisa offline aja. Kalau offline nanti kirim ke kakak. Quizzes aja di Quizzes. Kalau nggak bisa login juga, nggak bisa masuk juga, kirim aja. Jawabannya kakak, kirim jawaban ke kakak. Kirim jawaban ke kakak via WA aja, via WA. Harusnya bisa aja. Nggak bisa, heran. Kalau ini kan di komputer itu kan ya. Kalau di WA dia nggak bisa gitu ya. Nah, kan bisa. Ya udah, itu tuh kalau yang bisa kuis, gabung kuis aja ya, nggak apa-apa. Di kuis aja. Kalau nggak bisa, yaudah chat kakak aja pribadi. Tuh bisa. Oh, ntar ini kakak karena login itu kan ya, ntar. Ini karena login sih, makanya bisa. Coba keluar. Nggak apa-apa yang keluar dari Zoom. Ntar, ini kakak kan masih aktif di Zoom-nya tuh. Keluar dari Zoom nggak apa-apa. Kerjanya aja kuisnya kan di WA kan ada chatnya tuh. Nih bisa gitu. Ini bisa kuisnya gitu. Kalau yang bisa di kuis, kerja di kuis aja ya. Soalnya kan lebih praktis itu kan, teman-teman nggak perlu foto-foto lagi gitu kan ya. Tinggal contreng, sek, beres gitu kan. Nggak ada kodenya. Nggak ada kodenya sih ini. Ini contohnya gitu kan. Tuh. Jadi kalau kakak kan dia via web nih. Via WhatsApp web nih, ntar. Via WhatsApp web. Kirim ulang linknya, Kang. Oh, kirim ulang. Oke, bentar ya. Copy link. Paste. Nah, ini kakak kan udah keluar juga. Soalnya mungkin tadi itu asumsinya kan ya.
Teman-teman minimal harus punya akun kuis sih, tapi nggak apa-apa lah ya, gampang lah ya kan, teman-teman punya akun Google tuh, akun Gmail tuh, ya udah daftar ke Gmail beres gitu kan. Sekarang kan zaman udah kayak soal verifikasi kan udah satu akun ya, cuma agak bahaya juga sih kalau verifikasi satu akun tuh kan, cuma biar teman-teman mudah lah gitu kan ya. Nah gitu. Nah sini kan masuk, kakak kan nggak login nih, udah keluar nih, terus pilih praktis gitu. Harusnya tampilnya kayak gini sih. Itu ada yang masuk. Coba perhatiin nih. Nah, harusnya tampilnya gini sih tampilannya. Nih, coba nih kalian nih. Kan dari WA nih. Ada link. Linknya tuh. Nah, tuh kayak gini sih tampilannya harusnya. Nah, pilih praktis. Pilih play. Nah, kan nggak Google, nggak ada Google. Ya udah deh, skip aja deh. Nah, tuh skip. Nah, tuh. Nah, terus pilih mainkan. Nah, gini sih tampilannya. Game-nya. Cuma ya kakak pun juga nggak tahu ya, kok ini nggak berurutan gitu kan ya? Kok C-nya di sini, A-nya di sini, kok nggak berurutan? Oke, kalau kirim WA aja nggak apa-apa, kalau kesusahan kirim WA aja nggak apa-apa. Soalnya nggak atur juga sih, apalagi nggak apa, nyantai kok, santai kok. Kalau ya udah kirim di WA santai kok. Nah, ini kan yang absurd ini kan sambil teman-teman ngerjain ya, kayaknya kakak komentar aja sih. Ini kan harusnya ini A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, seterusnya. Tapi kenapa bisa kayak gini ya kak, heran juga sih kok bisa ya. Kayak C di sini, A di sini, B di sini, E di sini, A. Kakak tahu sih juga sih entah kenapa. Terus satu lagi, kuis kayak soalnya kurang berurutan gitu sih. Misalkan kerja nomor 1 tuh, ini kak sengaja kasih jawabannya salah aja ya, contohnya kan ya. Contohnya kan salah, nanti dikasih. Ini nggak bocorin jawaban sih, nggak apalah. Nah, tuh. Satu kan itu nggak nomor 2 sih ini. Kalau di soal kakak ini nggak nomor 2 sih, nomor 6 kalau salah ya, nomor 6. Nah, jadi nomor 2. Maka kakak heran juga nih kuisis ini kok bisa kayak error kayak gini, heran juga sih. Kakak nggak ngerti sih. Ini kalau kakak pakai laptop. Coba kalau pakai WA. Teman-teman sama ngerjain aja ya. Ngerjain dengerin nggak apa-apa lah. Ya. Nah, ini WA nih. Kalau pakai WA, ini kakak pakai share screen ya, share screen gitu, izinkan. Ini kakak udah log out juga ya dari apanya, dari apanya, dari apanya namanya tuh, dari itulah ya. Nah, ini situ, ini di Chrome, nah kan udah kelihatan tuh screen layar tuh Chrome. Tuh kakak sedang login tuh. Nah, ini kakak nggak via Google lagi sih, udah log out sini. Nah, kan udah keluar tuh login, join. Kakak kan nggak login tuh. Nah, nih solo practice. Pilih practice itu kan ya. Pilih practice, pilih play gitu. Nah, kakak kan nggak usah pakai Google aja deh, kalau kesusahan ya udahlah, jadi skip for now gitu. Nah, pilih play quiz. Nah, gini. Ini tampilannya. Kelihatan. Nah, tuh. Cuma ini nggak bisa di zoom juga, nggak pernah bisa di zoom gitu kan. Ini misalnya. Contoh nomor 5 tuh gini-gini kan ya. Ini nggak apalah, bonus dikit lah gitu kan ya, nomor 5. Itu kan semuanya tuh, tapi kan dikurang tuh. Ada yang nggak bagiannya. Ya udah, berarti jawabannya, oh salah, sengaja salah, nggak apalah. Nih, nggak pakai kode kok, langsung aja kok. Harus dimasukin kode kak. Nah, nggak tahu sih itu seharusnya kan nggak masuk sih. Kakak kan salah kan tadi kan, share, ini masih screen layarnya masih jalan sih ini, ntar. Screen layarnya masih jalan sih ini. Ntar, stop share. Harusnya enggak sih, kayak langsung aja gitu. Harusnya enggak, harusnya. Ntar, coba nih screen. Izinkan. Terus kakak pilih, tar.
Kak pilih. Oh iya, tuh ada masuk, Kak, hasil. Oke, sip, aman. Oh ya, ini kan sekitar, apa kan ya? Ini nanti agak ngasih aja quote sih, kayak Sobija gitu kan. Quote isi nanti teman-teman, ya kayak, teman-teman jangan terpaku ya namanya kayak, oh nilai jelek, sekali kuis jelek, pundung gitu kan ya, jangan terpaku kayak gitu ya. Soalnya kan, ya nggak mungkin kan teman-teman langsung coba, langsung ngerti gitu kan ya. Ya kayak teman-teman kalau yang teman-teman yang cowok gitu kan ya, yang laki-laki misalnya kayak, oke mungkin teman-teman main bola bisa, cuma ya kalau teman-teman kayak ahli misalnya kayak dribble, teman-teman ngedribble bisa ngelewatin 4 orang, ya itu kan latihan gitu kan ya, nggak mungkin kayak baru main bola bentar 1 jam 2 jam terus udah bisa ngedribble lewatin orang 4 orang, ya nggak mungkin kan ya, kecuali teman-teman tuh punya bakat dari lahir itu, dan itu tuh yang kayak kena sebagai kejeniusan ya, kayak rahmat dari Allah lah ya ke si teman-teman itu kan ya, teman-teman belum ngapa-ngapain tapi udah bisa ya, itu bisa dibilang bakat sih, cuma kan nggak semua orang dapat bakat itu kan. Kalau yang dapat bakat, bersyukurlah kepada Allah gitu kan ya, teman-teman dikasih bakat gitu. Tapi kalau yang nggak dapat bakat, ya jangan berkecil hati gitu, ya tetap belajar gitu. Tetap belajar ya, kayak jangan langsung, oh nilai jelek, malas belajar ya kayak gitu. Ya berjuang lah ide itu kan ya. Gitu sih. Sip. Oke, udah 5 menit lagi. 2 menit lagi ya. Sip. Nah, nanti ya Kak teman-teman sampai ngerjain tuh. Kakak keluar juga nggak? Kan bentar lagi kan mau ganti sesi tuh. Nah, Kak keluar dulu ya. Itu sampai jam 2 sih kalau yang udah ngerjain. Kirim screenshot soalnya ke Kakak itu kan ya. Yang belum harusnya udah kerjain semua sih. Kalau yang nggak bisa lewat quizzes, kirim videonya ke Kakak gitu. Kirim video. Kok ada video sih? Kirim foto yang teman kerjain jawabannya ke Kakak. Kalau apa? Kok mau video sih? Kok mau video kok mau video? Tuh. Kalau yang bisa quizzes aja yang di screenshot gitu. Kalau nggak bisa quizzes itu kan ya. Kalau nggak bisa quizzes, via offline aja, pakai kertas nggak apa-apa gitu, pakai kertas. Kan soalnya kan udah Kakak share di grup tuh. Ntar, ini 3 menit lagi, Kakak harus keluar juga sih. Nah, silakan kerjain ya. Di sini Kakak mau ganti sesi, Kakak akhiri ya, soalnya kan teman-teman mau masuk sesi baru. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live ya. Ya, mangga Kang. Teman-teman semuanya, diakhiri dulu sesi 3. Tadi kelihatan nggak penjelasannya Kang Faisal? Jelas nggak? Isma kok senyum, Mak? Isma? Faisal jangan terlalu gini dong, biasa aja. Alfandi? Senyum, Alfandi. Sebenarnya kameranya nggak jelas ya? Atau kurang stabil? Nggak stabil. Oh. Jadi pusing liatnya. Siti Maulida juga dari tadi Miss ngeliatin. Oke. Hafsah gimana Hafsah? Jelas nggak Hafsah? Kelihatan nggak? Agak kurang. Fakih? Nggak kedengeran malah suaranya Fakih nih. Nggak kedengeran. Ya udah di chat aja, nggak kedengeran. Oke. Nah, coba tes, cek. Ya udahlah, it's okay. Udah ya. Jadi nanti kalau misalkan memang masih bingung gitu ya, nanti coba saya sampaikan ke Kak Faisalnya ya, biar nanti dibuatkan lagi yang lebih, mungkin dalam bentuk PowerPoint, mungkin seperti itu kali ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, itu saja dulu ya. Jadi kita tutup sesi ketiga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap-siap untuk sesi keempat ya. Gitu ya. Oke, thank you Fakih tangannya. Oke. Semuanya senyum ya, jangan sampai ngerengut ya. Isma jangan gini. Oke, berpikir tandanya ya, betul. Oke, Mangga yang mau stretching dulu ada waktu, tapi kayaknya nggak lebih dari 3 menit atau 5 menit ya, nggak lebih dari segitu ya. Oke ya.
Miss kembali ke alamnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jadi siapa aja tuh yang pindah? Tetap di warung. Pengajar yang sudah disesuaikan sama kelas di sesi 4 konfirmasi ya.
pesimis. Tiga. Wah. Enggak ada. Dipindahin. Kemarin sebelumnya di mana? Enggak ada di sini. Iya. Jadi sekarang siapa? Miss di IPA 3 jadi siapa? Debbie. Mana Debbie? Ini nggak bingung. Coba konfirmasi lagi ya. Dari IPA 1 coba. IPA 1 siapa sekarang? Ah, udah masuk. Nggak ada. Siapa? Ah, sudah. Oke. Faisal nggak ada nih. Miss Firda udah. Oke. Kelima Nisa belum ada. Belum ada. Di sini udah. Itu yang IPA 3 tuh Miss Firda, jangan lupa di stop recordnya. Oh iya, di sini udah. Coba keluar dulu kan nanti masukin. Ya, Tadi Pak Faisal gimana?